I'm Sierra Wise. My dad was in the Navy. Don't know what you're up to. People owe us for what. Excuse me. I'm Jane. I saw you with Oliver. With my name on it. Who do you think might have done that? Any new friends? Hey, you think you could run? Episode ini bikin lu nggak tahu harus percaya siapa, Ciara si manipulatif, atau Oliver yang ternyata punya masa lalu lebih gelap dari yang lu kira. Ini dia alur cerita filmnya 56 Days, Season 1, Episode 3. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Fan movie, let's play! Episode 3 dimulai pada hari ke-11, ketika Ciara membangunkan Oliver dan menanyakannya tentang obat yang ditemukan. Oliver menjelaskan bahwa dokternya memberinya propofol, sebuah obat penenang, karena ia menderita insomnia parah akibat kecemasan. Jika ia tidak tidur beberapa hari, dia mulai mengalami halusinasi. Saat ia mengambil ponselnya, Ciara dengan cepat mencatat kata sandinya. Where did you get it? From a doctor? The hormones that are supposed to, they call it a dysregulated HPA act. I've tried everything. What are you so anxious about? Everything. Hey. Hi, yeah. Kembali ke masa kini. Elliot marah dan keluar setelah menyuruh Lee untuk membiarkan Oliver sendiri. Lee kemudian berpikir Elliot sedang melindungi Oliver yang masih hidup. Detektif Carl memeriksa CCTV di Seaport dan melihat pria bertopeng serta rekaman Oliver mengambil mobil sebulan lalu dan berkumpul dengan Ciara. Mereka juga mencurigai Kevin, manajer gedung, karena celananya sama dengan pria bertopeng di video. Polisi menemukan anting perak di bathtub yang kemudian diketahui merupakan milik Ciara. Kepala kami Russo memberitahu Lee bahwa Elliot telah menghubungi mereka dan berniat menuntut Carl. Sementara terjadi penyelidikan atas saksi Lee, Linus Finch. Good to go with this stuff? No. Maybe 4mm? We found it in the bathtub. Is there anything else from the tub that would indicate sex? But I can tell. You get what I just sent you? Yes, it feels connected, like the Conspirator, involved with the perp or the victim. Kembali ke masa lalu, hari ke-12. Saat Oliver mengantar Ciara ke kantor, Ciara bercerita tentang pekerjaan lamanya sebagai pelayan di Del's Lemonade, tetapi ternyata dia berbohong soal itu. Ciara bertemu Jen, wanita berambut merah yang ia suruh menjauh. Oliver di tempat kerja, dan Elliot terus memuji Oliver, bahkan meminjamkan mobilnya untuk menjemput Ciara yang membuat mereka semakin dekat. Hell yeah. No. The way you own a room in the heat of the moment, he did the same thing. Hits me every time. Actually, I was just thinking about this with a guy that I worked with to see who could go the long. I saw him 2 days later. Are you guys long-haul truckers? Else. Del's Lemonade? Who's that? I have no idea. She looks a little crazy. 7? See you then. Stay away from me. Oliver menerima surat yang berisi nomor telepon, dan ketika ia menelepon itu, ia panik. Akibat kurang tidur, ia semakin paranoid dan mulai halusinasi, seperti melihat mantan kekasih berambut merah di mana-mana. Oliver bahkan meminta lebih banyak obat kepada terapisnya, tetapi ia berbohong tentang hubungannya dengan Ciara. Nothing. Let's get Thai food. My mama said that God sees her. Yes, please. So, last night or the night before? You're burning through the medication too fast. It's the only What do you think has made sleep harder lately? You still seeing that woman we discussed? No. No, we're so...
Then you have a higher dose of psilocybin. Anxiety under better control. Your sleep will improve. I'm the victim. Di rumah, Ciara memeriksa surat-surat Oliver dan menemukan informasi banknya. Ia berpura-pura menjadi ibunya dan mencoba menarik $10.000, namun gagal. Ia juga mencoba membuka brankas Oliver dan hampir ketahuan, tetapi berhasil mengalihkan perhatian Oliver. That's so crazy. I didn't even hear you come. Di masa kini, Lee menemukan surat bertanda Oliver St. Ledger dari tempat sampah. Terungkap bahwa Oliver sebenarnya adalah anak dari seorang miliarder, Caspar St. Ledger dari Narragansett, Rhode Island. Ia dikenal sebagai Narrow River Killer yang sering mengganti nama setelah lolos dari tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Can you just give me one more day? St. Ledger. Oliver St. Ledger, that's his name. Yeah? From a hospital somewhere? What's the name of it? What's the name of it? The propofol. I don't know, County East. Cancer. Okay. This is it. This is him. Di akhir episode, Oliver muncul bersama Ciara di kamar mandi dan adegan berakhir cukup intens. Nggak boleh lihat ya, lagi puasa, ntar malah batal. Episode 3 menunjukkan bagaimana serial ini menggunakan narasi tarik ulurnya untuk membuat penonton meragukan dua tokoh utama terkadang mencurigai Oliver, lalu Ciara, lalu kembali lagi. Semua petunjuk dan pengalihan terus membentuk misteri yang mengikat perhatian sambil mengembangkan karakter Oliver secara mendalam. Akting Avan Jogia mendapat sorotan karena berhasil menampilkan momen intens seperti perubahan suasana hati dan paranoia Oliver. Kalau lo suka ceritanya, jangan lupa langsung nonton filmnya versi lengkapnya ya. Biar nggak cuma tahu alurnya, tapi juga dapat pengalaman maksimalnya. Dan di channel Fan Movie, kita bakal terus ngebahas film-film dengan cerita gelap, dalam, dan penuh makna yang sering luput dari perhatian. Jadi, jangan lupa subscribe channel Fan Movie, karena masih banyak alur cerita film seru lainnya yang bakalan gue hadirkan di channel ini. Lagi dan lagi, nggak pernah lupa, gue selalu mendoakan juga untuk kalian semua dan sekeluarga supaya sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Fan Movie, Assalamualaikum. You look like you got hurt. No. Honey, across the city! Everybody stand back! Beautiful. How many? My father willfully ignored it, but I don't know. Fade away.